Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Dok. Perkenalkan Ibu, dengan saya Dr. Sakti yang bertugas pada pagi hari ini di klinik ini, Ibu. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Ratna. Oh, Ibu Ratna. Umurnya berapa tahun, Ibu? 18 tahun. 18 tahun. Alamatnya di mana, Ibu? Jalan Aki Balang. Baik, Ibu ya. Sebentar nanti kita akan melakukan tindakan untuk memeriksakan sistem sensori dan sistem koordinasi. Nanti saya minta Ibu melakukan tindakan dan saya juga akan menyentuh beberapa bagian dari Ibu. Apakah Ibu setuju? Iya, Dok. Baik Ibu, sebentar Ibu silakan berbaring di tempat tidur. Saya akan melakukan cuci tangan rutin dan menyiapkan alat dan bahan. Iya, Dok. Kemudian saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah. Baik, untuk pada pemeriksaan kali ini alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama ada jarum, kemudian ada garpu tala, kemudian palu refleks, alkohol, dan ada tabung dingin, tabung panas, dan kapas garpu tala. Baik, kita lanjut pada pemeriksaan. Kita akan melakukan pemeriksaan sistem sensori, yang dimana kita akan melakukan pemeriksaan yang pertama, yaitu adalah pemeriksaan sensasi taktil atau pemeriksaan raba halus. Baik Ibu, sebentar saya akan memberikan beberapa tekanan pada bagian kulitnya Ibu untuk menilai apakah raba halusnya Ibu baik atau tidak. Nanti Ibu menjawab iya atau tidak apabila Ibu merasakan rangsangan pada daerah kulitnya Ibu. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan. Apa Ibu merasakan? Iya, Dok. Ibu merasakan? Iya, Dok. Ibu merasakan? Iya, Dok. Ibu merasakan? Iya, Dok. Baik. Baik, kita lanjut pada pemeriksaan sistem sensorik yang kedua, yaitu adalah pemeriksaan sensasi nyeri superficial. Yang dimana pada ini berguna untuk menilai apakah ada gangguan atau tidak pada sensasi nyeri superficial pada pasien. Kemudian pada pemeriksaan ini kita meminta pasien untuk menutup mata. Baik Ibu, silakan tutup matanya Ibu. Kemudian kita mengambil alat yang kita gunakan, yaitu adalah jarum, yang dimana kita akan mencoba juga pada tangan kita sendiri untuk menilai sensasi nyeri terlebih dahulu. Kemudian kita melakukan sensasi seminimal mungkin pada bagian tubuh pasien agar tidak mendapatkan atau terjadi luka. Kemudian kita memberikan rangsangan kepada pasien dan meminta pasien untuk mengatakan apakah ada rangsangan nyeri atau tidak, dan membandingkan antara bagian nyeri tubuh yang satu dan tubuh yang lainnya. Ibu merasakan Ibu? Iya, Dok. Ibu rasakan Ibu? Iya, Dok. Ibu rasakan Ibu? Iya, Dok. Begini Ibu? Iya, Dok. Apakah Ibu ada rasakan beda antara sensasi nyeri yang satu terhadap yang satunya? Tidak. Kalau yang ini Ibu? Iya, Dok. Baik. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan sensasi nyeri dalam atau nyeri tekan. Yang dimana di sini kita akan menilai pada permukaan tubuh yang paling dekat. Kita akan berikan nyeri tekan atau tekanan dengan menggunakan ibu jari untuk menekan di bagian antara ibu jari dan telunjuk dari pasien. Dan kita meminta pasien untuk merasakan apakah ada nyeri atau tidak. Ibu merasakan nyeri Ibu? Iya, Dok. Dan kita bandingkan pada bagian tangan yang satu. Apa Ibu merasakan nyeri Ibu? Iya, Dok. Kemudian pernyataan ini dicocokkan dengan intensitas dari tekanan yang kita berikan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan sensasi tekan, yang dimana pada pemeriksaan ini kita memeriksa apakah ada kelainan atau tidak pada nyeri tekan dari pasien. Dan pada pemeriksaan ini kita meminta pasien untuk tidur dan berbaring dan menutup mata. Ibu silakan berbaring dan tutup matanya Ibu. Baik, kemudian yang kita lakukan pada ini, kita akan melakukan penekanan dengan benda tumpul atau menggunakan ibu jari tangan kita sendiri pada bagian otot
atau pada bagian tendon dari pasien, atau kita berikan cubitan seperti ini, atau kita berikan cubitan pada area tendon pasien. Kemudian selanjutnya kita meminta pasien menyatakan apakah ada tekanan, dan sekaligus diminta pasien untuk mengatakan area mana yang kita berikan tekanan. Baik Ibu, di mana Ibu rasakan tekanan Ibu? Betis. Betis, baik. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan penilaian sensasi suhu, di mana kita di sini untuk memeriksa apakah ada kelainan terhadap sensasi pada kulit pasien terhadap panas dan dingin pada kulit pasien. Yang pertama kita lakukan adalah kita mengambil tabung panas dan tabung dingin, dan kita melakukan atau kita mencobanya pada kulit kita terlebih dahulu. Ya. Kemudian pada pemeriksaan ini pasien dalam berbaring, dan kita meminta untuk menutup mata. Baik Ibu, silakan tutup matanya Ibu. Kemudian kita memberikan rangsangan ini kepada pasien. Apa yang kita rasakan Ibu? Dingin. Dinginnya. Kemudian apa lagi Ibu rasakan Ibu? Panas. Panas. Baik, kemudian pada seseorang yang normal, adanya perbedaan suhu 2-5 derajat Celcius itu mampu untuk mengenalinya. Selanjutnya adalah kita akan melakukan pemeriksaan sensasi gerak atau sensasi gerak dan posisi. Yang dimana di sini kita akan melakukan dengan melihat apakah ada kelainan pada sensasi gerak dan posisi dari pasien. Dan baik Ibu, silakan tutup matanya Ibu. Kemudian kita di sini kita melihat kita melihat penderita benar-benar dalam keadaan relaksasi, dan kita melihat anggota gerak bagian bawah, dan kita pastikan relaksasi, dan kita menggerakkan secara pasif. Kita pastikan juga pasien tidak menggerakkan pada bagian kaki pasien. Kemudian setelah itu kita memisahkan antara jari yang satu terhadap jari yang ada di sekitarnya. Kemudian kita melakukan gerakan secara perlahan, dan kita tanyakan pasien apakah ada gerakan yang terjadi pada kakinya. Baik Ibu, apakah Ibu ada rasakan? Iya. Baik. Kemudian cara lain yang dapat kita lakukan juga untuk menilai pada pemeriksaan ini, kita dapat melakukan pada bagian yang lebih besar atau pada bagian pergerakan yang lebih besar. Contohnya pada bagian tangan, kita mengambil tangan pasien, dan kita meminta pasien untuk menirukan atau mencontohkan pada tangan yang satu. Baik Ibu, silakan contohkan keadaan tangan yang satu pada tangan yang satunya lagi. Ya baik, terima kasih Ibu. Ini adalah kita akan melakukan pemeriksaan sensasi getar atau vibrasi. Yang dimana kita akan menggunakan garpu tala, dan kita akan menaruh pada anggota tubuh tertentu. Baik Ibu, silakan Ibu menutup matanya Ibu. Kemudian pertama kita mengambil garpu tala, dan kita memukulkan atau menggetarkan terlebih dahulu garpu tala pada bagian yang lebih keras, dan lalu kita menempelkan pada anggota tubuh tertentu. Dan kita minta pasien untuk merasakan sensasi garpu tala, dan rasakan berapa lama yang terjadi pada anggota tubuh tersebut, dan kita lakukan pada anggota tubuh yang lainnya. Kemudian kita lakukan juga pada anggota bagian tubuh yang lainnya. Kemudian pada pemeriksaan ini bergantung pada kekuatan pergetaran pada garpu tala dan interval antara penggetaran garpu tala dengan saat perlekatan pada bagian anggota tubuh tertentu. Selanjutnya adalah kita akan melakukan pemeriksaan sistem koordinasi, yang dimana adalah tes-tes dari equilibrium. Yang pertama adalah tes Lambert, yang dimana pada tes ini kondisi atau
pasien diminta merapatkan kedua kakinya. Baik Ibu, silakan merapatkan kedua kakinya. Baik, kemudian tangannya dilipat seperti ini Ibu. Kemudian pada tes pertama pasien dalam kondisi mata terbuka. Kemudian pada tes kedua mata pasien dalam kondisi tertutup. Baik, pada tes kali ini kita mendapatkan atau hasil tes ini mendapatkan lesi proprioseptif yang dimana sensori ataksia atau lesi pada cerebellum. Kemudian pada gangguan proprioseptif jelas terlihat perbedaan antara membuka dan menutup mata. Yang dimana kita lihat tadi pada saat menutup mata pasien seperti akan terjatuh. Kemudian pada lesi cerebellum waktu membuka dan menutup mata klien kesulitan berdiri tegak dan cenderung berdiri dengan kedua kaki yang lebar. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tandem walking, yang dimana pada pemeriksaan ini kita meminta pasien untuk berjalan pada satu sisi yang sama, yang dimana pada posisi berjalan itu tumit berada di depan jari-jari kaki yang berlawanan dengan kondisi mata terbuka dan maupun tertutup. Baik Ibu, silakan berjalan seperti ini Ibu, dengan mata terbuka. Oke, Ibu silakan kembali lagi lakukan lagi dengan cara menutup mata Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tes non equilibrium, di mana kita akan melakukan tes finger to nose test, yang dimana pada pemeriksaan ini kita meminta pasien untuk menunjuk dari jari hidungnya ke jari telunjuk pasien, jari telunjuk pemeriksa, di mana nanti Ibu lakukan dengan cara perlahan-perlahan dan kemudian semakin cepat dengan mata tertutup dan mata terbuka. Baik Ibu, silakan Ibu lakukan dengan mata terbuka dulu Ibu, dari lambat ke cepat Ibu. Baik Ibu, coba Ibu lakukan dengan cara mata tertutup dari langkah lambat ke cepat. Tes selanjutnya adalah tes dysbiadokinesia, yang dimana pada tes ini kita meminta pasien untuk melakukan gerakan supinasi dan pronasi secara lambat dan secara cepat. Kemudian kita minta pasien lakukan sampai secara secepat mungkin. Baik Ibu, silakan Ibu lakukan gerakan seperti ini Ibu, dengan mata tertutup dan semakin cepat Ibu, semakin cepat lagi Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Baik Ibu, dari pemeriksaan yang sudah lakukan, dari beberapa pemeriksaan yang kita dapatkan, kita mendapatkan hasil atau interpretasi bahwa pemeriksaan ini normal semua Ibu. Jadi Ibu tidak ada penyakit-penyakit atau kelainan yang ada pada anggota gerak Ibu atau sensoris pada anggota tubuh Ibu. Baik Ibu, dan saya juga sarankan Ibu rajin-rajin berolahraga agar tubuhnya semakin sehat dan tidak mudah terkena penyakit. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya Dok. Baik, setelah itu kita melakukan cuci tangan rutin setelah melakukan tindakan.